Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini ya. Jadi ada banyak sekali teman-teman yang minta tolong buatin urutan nonton Fat Stay series gitu kan. Bukan Fat Stay series, Fat series gitu. Padahal kalau teman-teman cari di Google itu lumayan banyak gitu sih. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, nambah-nambahin konten gue. Dan yang pasti konten ini bakal pendek juga videonya. Dan gue jelaskan secara sederhana aja, gak terlalu banyak susah-susah, yang penting bisa dipahami oleh teman-teman ya. Pertama ini adalah urutan dari Fat series gitu ya. Kalau teman-teman lihat sudah pasti ada tahun yang jadi patokan kita selama ini, yaitu tahunnya gitu kan. Tapi bukan berarti patokan tahun ini adalah patokan cerita. Kalau kita melihat yang paling rilis dengan universe waktu, jadi cerita di animenya itu yang paling lama, yang tahun-tahunnya paling lama, itu Fate Zero yang rilis tahun 2011. Lalu Fate Stay Night yang rilis tahun 2006. Ya, memang aneh melihatnya ya. Jadi Fate Zero dulu, Fate Zero, setelah itu Fate Stay Night. Intinya Fate Stay Night itu rilis lebih awal. Di tahun 2006 waktu itu dibuat oleh Studio Den dengan 2 core. Fate Zero ada 2 season yang dibuat langsung oleh Ufotable. Jadi di sini asal mula Ufotable mengambil alih nama Fate ya. Kalau Unlimited Blade Works itu ada movie-nya yang dibuat oleh Madhouse tahun 2010, tapi tidak gua masukin karena ceritanya juga sama seperti ini gitu. Bedanya itu dibuat movie jadi dirapetin ceritanya ya, jauh lebih kompleks. Dan ya gitulah. Oke, berarti ini sama ini apakah sama? Nomor 2 dan 3. Jawabannya ini alternatif setting ya. Jadi Fate Stay Night itu nanti ceritanya itu settingnya sama, yaitu setelah Fate Zero. Dan Fate Stay Night Unlimited Blade Works itu juga settingnya sama setelah Fate Zero kalau dalam cerita latar waktunya ya, plotnya gitu. Bedanya adalah ada nomor 2 dan nomor 3 itu alternatif setting. Jadi ini kalau cerita andai kata Gilgamesh gini, yang ini ceritanya andai kata Gilgamesh begini. Agak susah menjelaskannya ya. Jadi kalau teman-teman yang tahu, ini adalah alternatif setting kalau misalnya ceritanya itu berubah gitu. Kalau kita milih A itu kemana ceritanya, milih B kemana ceritanya, nah intinya gitu. Jadi apakah ini kelanjutan atau kan ini season lanjutan? Jawabannya enggak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton Fate Stay Night yang 2006, ceritanya itu beda dengan Fate Stay Night yang Unlimited Blade Works 2014. Tapi tokohnya itu sama aja. Bedanya alternatif setting. Wah, susah juga jelasin alternatif setting gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 4. Itu sama juga, alternatif setting juga. Yang rilis sebagai movie sampai 3 movie kalau nggak salah ya. 3 series movie di Evansville. Yang ini ceritanya fokus ke Sakura. Kalau yang 2 ini kan nanti ceritanya fokus ke Holy Grail War ya. Holy Grail War. Seperti itu aja sebenarnya sih. Jadi kalau teman-teman nonton Fate Zero lanjutin dari 2, 3, 4 itu nggak masalah, cerita tetap nyambung. Tapi lebih asiknya sih teman-teman tuh nonton mulai dari yang Fate Stay Night dulu, alur yang Fate Stay Night, lalu alur yang Unlimited Blade Works, lalu alurnya Heavenville. Jadi kalau teman-teman nanya apakah nanti ini sequel atau sambungan, jawabannya enggak. Ingat, alternatif setting. Jadi ceritanya itu kayak gimana kalau kita itu jalurnya berbeda. Aduh, susah juga jelasinnya ya. Intinya cerita dari dunia yang berbeda lah gitulah. Susah jelasin, super susah. Lalu kalau berikutnya itu adalah Fate Apocrypha ya. Kalau yang ini emang nggak ada hubungannya dengan 3 di atas. Jadi kalau teman-teman mau nonton Fate Apocrypha ya udah langsung tonton aja gitu. Gak usah menyelesaikan 3 di atas dulu, itu ceritanya beda. Kalau Fate Kaleid ini gue saranin lu tonton terakhiran aja, soalnya ini spin off dan isinya cuma lucu-lucuan antara Ilya sebagai tokoh utama ya. Tokoh utama Ilya bersama Oni-chan yaitu Shiro gitu ya. Ini sampai 3 season 1 movie loh. Terkenal banget sama gue, paling suka anime Ilya ini. Setelah itu Fate Grand Order yang ini kalau nggak salah OVA ya. Jadi ini akan berlanjut ke sini. Jadi kalau teman-teman mau nonton yang ini, nontonin dulu. Tapi ini OVA doang sih. OVA doang atau movie doang gue lupa. Yang penting dia episodenya nggak panjang gitu ya. Tapi no problem gitu ya. Apakah ini beda? Jawabannya seingat gue sih enggak ya. Coba nanti gue tonton lagi deh. Soalnya kalau nggak salah ini masih berhubungan gitu ceritanya gitu.
Yang tidak berhubungan itu ini, Apocrypha, Fate Kaleid. Fate Kaleid ini ada 3 season ya, 3 season 1 movie. Dan kalau Fate Zero itu nyambungnya ada nomor 2, nomor 3, nomor 4 tuh nyambung semua, jadi nggak masalah. Tapi kalau lu pengen nonton ya mending nonton dari yang 2006, 2014, 2017. Atau kalau lu mau kualitas visualnya meningkat, ya tonton aja sesuai tahunnya. Jadi seperti itu aja sih ya. Lalu kalau saran gua, lu nonton yang mana? Gua saranin tonton dari Fate Zero dulu. Karena ini pure buatan Ufotable ya. Fate Zero dulu, habis itu langsung ke Unlimited Blade Works. Kenapa? Ini karena buatan Ufotable lagi. Lalu kalau misalnya mau nikmati spin-off-nya atau alternatif setting yang lain, itu ke Fate Stay Night Heaven Veil gitu ya. Karena sama-sama buatan Ufotable. Baru lo nonton yang Fate Stay Night 2006 yang buatan Studio Dead gitu. Lantas kalau udah kemana? Terserah. Tapi saran gue, lu nonton Fate Apocrypha, lalu nyelesaikan 78. Jadi Ilya, yang Prisma Ilya, lu tonton terakhiran. Karena ini animenya langsung anime santai cuy, tapi dijamin seru kok, dijamin seru. Gue yakin seru, karena yang bikin tuh Silverlink gitu ya. Silverlink lu tahu kan studio yang paling banyak memproduksi anime-anime isekai belakangan ini gitu. Faktor belum makan ya, aduh. Pilek lagi gue. Oke. Jadi itu aja sih yang mungkin bisa gue sampaikan ke teman-teman ya tentang alurnya. Dan apakah nanti kalau gue nonton ngasal itu nggak paham? Yang penting itu teman-teman nonton Fate Zero dulu aja. Yang paling utama tuh nonton dulu Fate Zero gitu. Jadi kalau udah tahu Fate Zero, ke Fate Stay Night bagian manapun nggak masalah gitu. Karena ini ceritanya seperti yang gue kasih tahu di awal, ini cuman alternatif setting. Jadinya tokohnya sama, jadi bedanya itu di mana? Kalau kita milih pilihan A, lalu ngerti lah kalau main yang multiple choice ya, nanti kita menentukan ceritanya yang kemana gitu. Ya kayak gitu juga ini. Maklum lah, kan diambil dari visual novel ini game kan. Ini game lagi. Ini anime ya. Untuk Fate Apocrypha, ya teman-teman mungkin bisa selesaikan setelah menonton Fate Zero dan semua Fate Stay Night ya. Tapi itu nggak ada hubungan ceritanya ya. Ceritanya sudah beda lagi ceritanya. Lalu untuk Prisma Ilya ini gue saranin nonton belakangan karena ini yang paling enak buat ditonton. Lalu sebelum nonton Prisma Ilya, setelah nonton Fate Apocrypha, jadi temen-temen tuh nonton aja nomor 7 dan 8 ya kan. Ya sederhananya gitu aja sih ya. Jadi oke, itu aja yang bisa gue sampaikan ke temen-temen di video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi kebingungan untuk menonton series Fate ya. Series Fate itu salah satu series paling populer yang ada di bumi saat ini gitu. Jadi penontonnya tuh banyak banget, doujinnya juga banyak banget, dan yang pasti Saber itu cantik banget. Jadi itu sekian dari gue. Terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time.